Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, biarlah setiap ayat yang kami baca menguatkan iman kami dan menuntun langkah hidup kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yohanes 20 ayat 1-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Sahabat Scripture Union Indonesia, fokus narasi ini adalah pengalaman Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Maria Magdalena menyaksikan bahwa batu penutup kubur telah bergeser. Ia menyimpulkan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Namun pengalaman kedua murid itu menunjukkan hal lain. Keduanya segera berlari ke kubur. Di dalam kuburan, mereka tak menemukan tubuh Yesus. Yang ada, kain kafan terletak di situ dan kain peluh yang semula ada di kepala Yesus terlipat rapi dan terletak di tempat tersendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa Yesus tidak diambil orang, melainkan bangkit dengan kuasa ajaib. Ketika murid yang lain itu masuk, ia melihatnya dan percaya. Dalam kitab Injil Yohanes ada hubungan antara melihat dan percaya. Antara lain dikatakan, Yohanes membaptis melihat Roh Kudus yang tinggal di atas Yesus serta bersaksi, "Ia inilah Anak Allah." Nathanael melihat Yesus lalu mengucapkan, "Rabi, engkau Anak Allah." Setelah melihat Yesus, orang-orang Samaria berkata, "Kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Di satu sisi, Yesus menegur orang banyak karena sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Di sisi lain, ia menyembuhkan orang buta yang melihat dan menyembahnya. "Aku percaya Tuhan." Tokoh-tokoh di atas melihat Yesus secara fisik, baru kemudian percaya. Berbeda dari mereka, murid yang lain itu melihat kubur kosong, lalu percaya. Ia percaya bukan karena ia melihat Yesus hidup, tetapi karena ia tahu Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan bangkit. Kubur kosong meneguhkan perkataan Yesus. Ini paradigma iman yang mendasar. Percaya tanpa harus melihat secara fisik. Percaya tidak bergantung pada pengalaman indera, melainkan pada kesaksian dan kebenaran yang dapat dipercaya. Semua orang yang melihat dengan iman dan percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar hidup, disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa.
Engkau sungguh hidup. Engkau disalibkan karena kasih. Engkau mati dan dikuburkan dalam sunyi. Namun bangkit mulia mengalahkan maut. Teguhkan iman kami di tengah keraguan dan gelapnya dunia. Biarlah kebangkitan-Mu menjadi terang dalam langkah kami dan harapan dalam setiap nafas kami. Sebab Engkau hidup, kami pun hidup di dalam pengharapan kekal. Di dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.